Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dari tempat masing-masing. Kini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Dalam istirahat malam Engkau menjaga kami. Di dalam keluar masuk kami, Engkau memelihara kehidupan kami. Dan saat ini kami bersama akan mengawali hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kami. Maka biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan kami, menolong kami untuk berproses di tengah kehidupan yang tidak melulu berisi hal yang menyenangkan. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu, berkati hamba-Mu sehingga dapat menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kini mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 57. Kita akan membaca dari ayat yang kedua hingga ayat yang ke-12. Mazmur 57. Saya akan bacakan untuk kita semua. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa, yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai I'm possible. Aku bisa, aku mampu. Terus saudara, kalau kita lihat media sosial maka menarik karena kita akan bisa menjumpai banyak hal di sana. Mulai dari yang lucu, mulai dari yang aneh, ngaco, bener, tetapi yang receh semua ada di situ saudara. Dan belakangan ada tren yang mengatakan hashtag aku nggak bisa Yura. Ada yang paham saudara itu apa? Aneh-aneh kan kadang-kadang media sosial ya, hashtag aku nggak bisa Yura. Ini adalah tren saudara yang muncul untuk merespons lagu yang Yura Yunita nyanyikan ya. Dia menyanyikan ulang lagu Dewa 19 yang berjudul Risalah Hati. Dan dalam lagunya itu dikatakan begini saudara. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu, biar cinta datang karena telah terbiasa, dan seterusnya. Dan saudara, dalam lagu itu Yura mengatakan sekalipun kayaknya mustahil, gak punya perasaan sama aku, tapi aku bisa bikin kamu cinta sama aku. Kira-kira begitu ya saudara. Bahwa di tengah segala sesuatu yang kayaknya susah, asal orang mau usaha, harusnya ada jalan-jalan yang terbuka, yang memungkinkan apa yang kita usahakan itu kemudian berhasil. Tetapi orang mengatakan hidup tidak seindah itu, adek. Hidup tidak segampang itu. Karena kita menyadari kalau nggak semua hal yang kita usahakan akan membuahkan keberhasilan. Berusaha keras tidak menjamin kita akan mendapatkan apa yang kita mau.
Berusaha keras tidak menjamin akan membuat kita merasakan apa yang kita ingin rasakan. Maka ada banyak orang yang mengatakan #gak bisa Yura, aku udah berusaha belajar mati-matian dengan keras, tapi ternyata aku kalah sama orang yang pakai jalur ordal alias orang dalam. Gak bisa Yura, aku udah berusaha ngedaftar di semua tempat, tapi nyatanya semua nolak aku. Gak bisa Yura, aku udah berusaha keras memperbaiki pernikahanku, aku lakukan yang aku bisa, tapi ternyata dia lebih pilih yang lain. Gak bisa Yura, kalau dia gak ada rasa sama aku, mau sampai jebot pun gak akan bisa dia jatuh cinta sama aku dan lain sebagainya. Jadi orang kemudian mulai curhat, saudara, di media sosial tentang permasalahan-permasalahan mereka dan kebuntuan-kebuntuan yang mereka rasakan. Bahwa ternyata hidup tidak seindah itu. Tetapi yang menarik, saudara, memang usaha keras tidak menjamin kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu betul ya, saudara ya. Gak menjamin kita banting tulang mati-matian terus kita akan dapatkan apa yang kita mau, itu betul. Tetapi bukan berarti saat hidup terasa berat, saat hidup terasa susah, saat ada masalah, saat rasanya semua jalan buntu, saudara, bukan berarti kita bisa kehilangan pengharapan. Bukan berarti pengharapan itu gak ada gunanya. Bukan berarti percaya atau iman itu gak akan kasih kekuatan. Bukan, saudara. Mungkin usaha memang tidak sepenuhnya membuat kita dapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi bukan berarti harapan, iman, kepercayaan jadi tidak memiliki arti di dalamnya. Karena bisa jadi, saudara, kita gak pernah tahu jalan-jalan lain yang Tuhan buka buat kita saat kita gagal di satu tempat, saat kita ditolak oleh seseorang, saat kita ditolak oleh perusahaan, saat rasanya kita menemukan jalan buntu, kita gak pernah tahu apa yang sedang dipersiapkan buat kita ke depan. Maka daripada mengatakan aku gak bisa Yura, lebih baik kita coba melihat sisi lain, apa yang bisa aku lakukan dan apa yang mungkin terjadi dalam seluruh proses yang ada. Nah, saudara, dalam pembacaan kita, Daud berada dalam situasi yang benar-benar mencekam karena dia berada dalam pengejaran Saul. Orang yang punya kekuatan, orang yang punya kekuasaan dan bisa menggerakkan massa. Saul ini bencinya luar biasa kepada Daud karena ia kalah dalam banyak hal. Karena ia tahu bahwa Daud ini adalah orang yang disertai oleh Allah menggantikan dirinya. Kesombongannya, pride-nya dia, saudara, keserakahannya membuat dia gak bisa terima kalau pada akhirnya posisi yang selama ini ia miliki pada akhirnya akan jatuh ke tangan seorang Daud. Daud berada dalam situasi yang mencekam. Ia diburu untuk diincar nyawanya. Ia dikejar untuk dihabisi nyawanya. Ia berada dalam pelarian di mana dalam tanda kutip dunia tidak mendukung dirinya, saudara. Oleh karena itu tidak heran kalau dalam pembacaan kita Daud mengatakan, pemazmur mengatakan, saudara, bahwa keadaan sulitnya itu seperti keadaan di mana ia berbaring di tengah-tengah singa. Kan gak ada orang yang ketika menghadapi singa akan seneng ketemu singa. Enggak, saudara. Orang kalau ketemu singa itu yang ada, dia akan lari, akan berusaha menyelamatkan dirinya. Daud merasa saya ada dalam situasi di mana saya berada di tengah-tengah singa. Singa yang suka menerkam, singa yang giginya itu seperti ombak dan panah, yang lidahnya seperti pedang yang tajam. Dia tahu bahwa orang-orang memasang jaring terhadap langkah-langkahnya. Ia tahu bahwa setiap orang itu berusaha menghancurkan dirinya, menundukkan jiwanya, berusaha membuat dia kehilangan pengharapan dan kehidupan itu sendiri. Tetapi saudara, di tengah situasi yang kayaknya buntu, di tengah situasi yang kayaknya udah pasti gak ada jalan keluar, di tengah situasi yang rasanya gak ada jawaban lain selain kematian, Daud mencontohkan kepada kita bahwa iman dan pengharapan, bahwa kepercayaan itu memberikan kekuatan baginya untuk bisa bertahan di tengah situasi yang ada tersebut. Ia tahu
situasi yang lebih besar tidak lebih besar dari Allah yang ia miliki. Ia tahu masalah yang ia hadapi tidak lebih besar dari Allah yang ia miliki. Ia tahu bahwa kesulitan, ancaman, orang-orang yang membencinya tidak pernah bisa lebih besar dari Allah yang ia imani. Maka dia mengatakan, saudara, hatiku siap ya Allah, hatiku siap ya Allah. Ini mau menunjukkan sebuah keterbukaan hati, keteguhan hati yang ia letakkan di dalam Tuhan dan bukan di dalam yang lain. Hatiku siap ya Allah. Kalau dalam terjemahan masa kininya, aku meneguhkan hatiku di dalam Engkau ya Tuhan. Dia mengatakan, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bayangkan saudara, situasi terjepit, orang mengincar nyawanya, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur bagi Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan di antara bangsa-bangsa, di antara suku-suku bangsa yang mungkin tidak mengenal Allah. Aku bersyukur karena aku mengenal Allah yang hidup. Itu yang pemazmur katakan. Bahwa situasi berat itu ada, tetapi ketika ia punya Tuhan, maka ia tahu Tuhan akan ada bersamanya. Walaupun ia kayaknya sendiri, tapi ia tahu bersama dengan Tuhan, itu cukup. Bahwa Tuhan bisa membukakan banyak jalan. Maka saudara, di sini dikatakan mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamku, dan seterusnya. Ia berseru kepada Allah yang maha tinggi, karena Daud tahu bahwa Allah lah yang akan menyelesaikannya bagiku. Menyelesaikan tuh bukan berarti ya udah saya begini terserah Tuhan deh ya, Tuhan yang tanggung jawab sisanya, bukan saudara. Tetapi sebuah pengharapan bahwa Tuhan akan menolongnya untuk bisa melewati segala sesuatu dalam kehidupannya. Nah saudara, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang mungkin membuat kita bisa juga berkata hashtag Yura aku gak bisa, hashtag Tuhan aku gak bisa, Tuhan gak ada jalan keluar, Tuhan aku gak mampu. Mau jungkir balik kayak apapun, ya gak akan bisa, aku akan tetap menderita. Ada banyak orang yang kadang, saudara, belum kejadian, dia udah stres sama stres yang ia bayangkan akan terjadi ketika ia mengalami hal itu, gitu ya. Orang stres karena membayangkan kestresan yang akan dia hadapi saat ada dalam situasi itu. Dan itu situasi yang stressful, saudara. Kadang-kadang belum kejadian aja orang udah ngerasa buntu. Kadang-kadang belum kecemplung aja orang udah ngerasa stres duluan. Kehidupan yang terasa berat dan tidak melulu menyenangkan membuat orang kadang-kadang sulit untuk bisa menemukan kebaikan, untuk bisa menemukan alasan melangkah lebih jauh. Tetapi hari ini kita mau belajar, saudara, bahwa Tuhan kita itu lebih besar. Bahwa Tuhan kita itu sang pemilik kehidupan, bisa bukakan banyak jalan baik. Dan kita tahu pada akhirnya Daud menjadi raja, saudara. Kita tahu pada akhirnya dia hidup, ia selamat. Kita tahu Tuhan menyertai dia. Bahwa apa yang kita pikir tidak mungkin, apa yang kita pikir mustahil. Tetapi kalau Tuhan punya perkenanan di dalamnya, saudara, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka daripada kita mengatakan impossible nih, gak bisa. Daripada kita mengatakan aku gak mampu, aku gak bisa, aku gagal, aku orang yang dibuang. Daripada kita berpikir hal yang jelek seperti itu, saudara, which is itu gak akan mengubah apapun, masalahnya tetap ada. Tapi mental kita udah jatuh, itu akan bikin kita jadi orang-orang yang makin berat aja ngejalanin pergumulan kita. Daripada memasang mental seperti itu, pikiran seperti itu, maka mari belajar untuk percaya lebih besar daripada masalah. Belajar untuk tidak ditundukkan pada apa yang ada di luar kita. Jangan sampai itu mendefinisikan siapa kita. Belajar untuk mengatakan I'm possible, aku bisa. Bukan hanya karena aku kuat, bukan hanya karena aku mampu, atau bukan karena diri kita, tetapi aku bisa karena aku tahu Tuhan akan memimpinku, Tuhan akan menyertaiku. Bahwa Tuhan gak akan biarin anaknya jatuh, saudara. Tuhan gak kasih sesuatu untuk menghancurkan kita, no. Tetapi Tuhan memberikan kita sesuatu, pengalaman apapun, untuk mengajar kita banyak hal. Maka seberapapun berat yang kita hadapi, seberapapun buntu jalan yang kayaknya kita belum bisa lihat ke depan,
tetapi belajar untuk percaya, belajar untuk positive thinking, untuk mengatakan aku bisa. Itu akan membuat kita secara kreatif akan bisa menemukan banyak jalan-jalan lain yang mungkin Tuhan udah kasih, yang mungkin Tuhan udah siapkan, yang mungkin jawabannya nih sebenarnya udah ada. Hanya perlu kita pahami dengan pikiran yang lebih terbuka. Kiranya Tuhan menolong. Jadi jangan katakan aku gak bisa, tapi katakan aku bisa, aku mampu, I'm possible because I have God. Kita punya Tuhan. Tuhan menolong kita, saudara. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga Tuhan mendorong kita untuk menjalani hari kita dengan penuh selamat, dengan penuh semangat, dan itu memampukan kita untuk menyelesaikan satu hari lagi yang Tuhan percayakan. Tuhan berkati kita. Mari kita bersatu dalam doa, saudara. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami, menyertai kami semua melewati kehidupan yang tidak melulu menyenangkan. Biarlah Tuhan memberikan kami keteguhan hati, kekuatan, sehingga kami boleh melakukan apa yang jadi bagian kami dengan sebaik-baiknya. Tuhan yang senantiasa menopang, Tuhan yang senantiasa memimpin, Tuhan yang senantiasa meneguhkan langkah juang kami dalam seluruh hal yang Tuhan berikan. Biarlah kami boleh ditolong untuk menikmati hari-hari kami dengan baik, berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk memperlengkapinya. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari, saudara. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.